Mbak Nada atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam, 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 malam. selamat Nah, kita malam. ganti. Kalau di aksi itu biasanya semangatnya pagi semuanya ya. Jadi walaupun siang, sore, malam tuh semangatnya pagi semua. Coba semangat pagi semuanya. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, pagi. pagi. Terima kasih, mantap, luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi melalui layar datar yang kita tatap bareng-bareng ini ya. Izinkan saya selaku pemandu malam ini, yaitu yang akan mengantarkan materi kita mendampingi nanti bareng dua coach kita di bidang expert AI masing-masing. Nanti kita akan berkenalan langsung aja nanti langsung kepada dua coach. Yang pertama nanti bareng coach Hamid Hasan, Abdul Hamid Hasan. Selamat malam coach Hamid. Selamat malam, Kak Dea. Alhamdulillah sehat ya coach Hamid. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu coach Hamid. Nanti kita ngobrol berlanjut di materinya Coach Hamid. Standby Coach Hamid. Thank you Coach Hamid untuk waktunya. Ya. Berikutnya kita nanti juga akan bareng-bareng ya ngobrol ya, sharing-sharing dengan yang satu lagi ya seorang coach juga bareng Coach Eko Sugiono. Selamat malam Coach Eko Sugiono. Selamat malam, Kak Sela. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Coach. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, tidak lama-lama Bapak Ibu semua, malam ini kita akan bareng-bareng akan belajar ya, sharing. Sharing bareng. Mohon mohon izin device-nya yang berdekatan tolong dikondisikan. Terima kasih. Malam ini mantap sekali ya. Temanya luar biasa Bapak Ibu semua, Masya Allah ya. Jadi bagaimana memanfaatkan AI untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di judulnya aja udah ngeri itu. AI Boost tahun 2025. Baik, bagaimana pemanfaatan AI secara langsung di dunia profesional. Gak usah lama-lama, kita akan sambut bareng-bareng. Bareng pemateri pertama, bareng Coach Abdul Hamid Hasan. Silakan Coach, waktu dan layar kami silakan. Monggo. Oke, terima kasih Kak Sheila, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar Bapak Ibu hari Waalaikumsalam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Ibu hari ini? Sehat, ya? Sehat, Kak Hamid. Kita Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Mohon izin saya mau share dulu ya. Oke, hari ini kita akan berbagi bagaimana sebenarnya AI atau artificial intelligence itu berdampak kepada pekerjaan, kepada HR atau human resource development, bagaimana kemudian kita bisa mengikuti tanpa harus kemudian hanya menjadi eh, apa namanya objek saja, hanya sebagai operator saja, bukan. Kita juga berkolaborasi dengan teknologi untuk kemudian memang benar yang diangkat hari ini adalah AI untuk rekrutmen dan signifikan talenta. Boleh dong kemudian dituliskan yang tidak ada di situ yang sekarang ikut di bagian human resource gitu ya. Namanya gimana? Nah, hari ini kita akan tandem bersama saya, Coach Eko Sugiono, Mbak Senada, yang human resource. Izin Coach, suaranya putus-putus Coach. Ya, makasih. Oke. Iya, Pak Berjati mohon. Iya. Suara saya aman? Cek, cek. Aman aman nih, aman aman. Aman Coach. Oke, oke. Lanjut Ya, lanjut. Ya. aman.
Ya, oke. Oke, terima kasih banyak. Nah, berapa lama ya kemudian kalau Bapak Ibu ini sebagai human resource untuk mengecek atau membuat job deskripsi dari pekerjaan itu, mau ada rekrutmen, mau kemudian mau ada pengembangan untuk bisnis perusahaan, minta kepada minta kepada bagian HR, nih, tolong dong des nih untuk yang baru kita, atau eh itu kan butuh berapa lama untuk studi CV di teman-teman misalnya. Saya pernah ketika untuk rekrutmen tadi dia melamar sekitar 400 orang. 400 orang untuk melamar di trainer AI itu harus selesai tidak lebih dari 2 hari. Karena hari ketiga sudah mulai pelatihan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau manual saja untuk melakukan apa namanya screening kandidat itu tidak. Kemudian pakai teknologi yang terbaru, PS atau pakai teknologi yang terbaru, yang belum pakai AI itu bisa sekitar setengah jaman ya, dia butuh untuk ngecek pendidikan. Dan itu pun masih belum bisa objektif. Karena ketika CV-nya tidak sesuai dengan standar itu, maka dia akan bertolak secara otomatis. Nah, kemudian bayangkan dengan pekerjaan yang awalnya 2 sampai 3 jam itu bisa selesai tidak lebih dari 5 menit. Jadi ketika kemudian kami dapat challenge untuk screening, bantu untuk teman-teman di video untuk screening 400 kandidat dengan berbagai macam variabel ya, variabel terkait deskripsi, terkait kemampuan dan lain, itu hanya selesai tidak sampai 3 hari. 2 hari terakhir itu dengan rekomendasi berdasarkan dengan itu yang sudah disampaikan. Nah, berikutnya juga kita berpengalaman di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita harus mereview sekitar 380-an calon kandidat kegiatan pelatihan di salah satu balai besar tenaga kerja untuk bisa mengikuti dari 300 di 80-an di filter menjadi hanya sekitar 50 orang. Untuk mereka yang punya visi yang jelas, punya program yang detail dan lain-lain untuk mengikuti kegiatan. Kira berapa waktu yang bisa kita hemat setiap minggu dengan menggunakan data facility universal. Nah, bila yang kemudian eh, kita bisa menghemat banyak waktu. Kalaupun Anda mungkin bukan di human resource, Anda mungkin ingin berpindah pekerjaan, misalnya, Anda juga bisa gunakan AI ini untuk membantu Anda. Bagaimana kemudian perusahaan yang Anda tuju itu bisa menerima Anda dengan profiling yang tidak ada sesuatu. Nah, tantangannya artinya apa? Yang pertama adalah banyak pekerjaan berulang di bidang human resource. Misalnya pembuatan job deskripsi, kemudian penyusunan interview kit, kemudian matriksnya yang dia diterima, poin penilaiannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian juga banyak tertatan juga, di mana keseimbangan antara kecepatan rekrutmen dan kualitas kandidat yang didapatkan ini juga kadang goncang, apalagi seperti kita ketahui ya, mungkin variabelnya juga akan bertambah seiring perbedaan generasi. Kalau mungkin di Gen X, Gen milenial dan lain-lain, ketika orang itu diterima bekerja, dia kemudian sudah bisa langsung prepare dan perusahaan pun juga langsung prepare. Tapi akan berbeda dengan ketika Anda menerima Gen Z. Pada saat melamar pun konfirmasi terkadang bukan kata-kata yang dalam tanda kutip sopan menurut versi HRD ya. Tapi kadang dia hanya nulis P gitu, P gitu, gitu.
huruf B, kemudian HRT-nya atau staf admin, ada sebagian staf admin juga ya. Bingung ini mau dijawab apa ya. Sehingga kalau saya biasanya kalau ada orang ngelamar, saya tulis kayak gitu, saya lanjutkan dengan huruf berikutnya. Saya kasih Q gitu ya. Q, R, S, T, U gitu seperti itu. Nah, berikutnya. eh Alat bantu yang objektif dan hemat waktu ini sangat diperlukan bagi HRD saat ini. Kenapa kok demikian? Karena satu, ketika Anda kerjakan manual begitu lama waktu yang itu, dan kemudian dengan menggunakan tool, kita bisa mengerjakan itu mungkin hanya dengan beberapa kata saja. Tuliskan di sana. Sehingga untuk SR yang profesional, itu solusi yang dapat mengatasi tantangan ini tanpa mengorbankan kualitas edukasi. Memang ketika kita berhadapan dengan yang namanya teknologi, ada yang namanya bias, ada yang kemudian namanya kesalahan ukur, atau kemudian ada yang namanya jalan, yang error, yang kemudian kita bisa prediksi tingkat kesalahannya itu sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam konteks tersebut, SR Copilot ini ada SR Copilot aksi ini adalah ChatGPT khusus yang profesional dirancang untuk HR yang membantu tugas-tugas rekrutmen dan manajemen talent. Jadi istilahnya kalau asisten yang selalu standby 24 jam, 3 hari dalam seminggu yang membantu Anda untuk membuat job deskripsi, bikin KPI, kemudian juga screening CV kandidat dengan ini ya, dengan kategori-kategori yang sudah Anda berikan tentunya. Bukan kemudian kategorinya dari kami, bukan, tapi prasyarat dan lain-lain dari Anda semua. Kemudian juga menyusun pertanyaan interview, kemudian rubrik untuk interview dan penilaian, juga membuat onboarding plan. Karena kemudian pekerjaan-pekerjaan berulang dan memakan banyak waktu yang biasanya mungkin harus dilakukan dengan banyak lembar kertas, itu harus bisa Anda selesaikan dengan tool yang sangat simple, sangat mudah untuk diterapkan, hanya butuh akses internet saja dan beberapa apa namanya kemampuan analitikal yang bisa dilatih dan pasti sudah ada itu juga ada sebagai keinginan. Nah, Izin Coach Hamid, suara ya bisa lebih silakan. jelas? Oke, siap. Sebentar, Kak Sheila. Ya. Suara sudah jelas kan? Izin, cek, cek. Agak kayak pecah gitu Coach. Oke, iya, Ya, siap, ya. siap. Ya, Nah, lebih dekat mungkin ya. Oke, oke, coba dicek lagi. 1, 2, 3, cek, aman? Ah, iya, ya ini kayaknya lebih jelas ini. Hai, siap. Ya, Nah, nanti izin saya ingatkan kalau nggak jelas lagi. Terima kasih. nggak apa-apa, Lanjut. nggak masalah, aman. Enggak, Ya, ini jadi nama siap. Mami, Oke, panggilan nama Mami. siap. Kos Ya, hemat, iya. oke. Nah, jadi dengan tool yang Ada sudah iklannya, kita infonya kan siapkan gitu ini, deh. mungkin ada yang bocor dikit suaranya. Siap. Oke, jadi dengan tool yang sudah kita siapkan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam bikin job deskripsi, menyusun KPI baru, apakah kemudian mengupgrade KPI, kemudian juga screening CV dan kandidat, dan juga menyusun pertanyaan interview, dan kemudian membuat onboarding plan. Bagaimana kemudian alur mulai bekerja seseorang pegawai yang mungkin Bapak Ibu ketika di perusahaan bisa sedikit berbeda dengan banyak talenta-talenta agensi misalnya. Oke. Nah, kira-kira kemudian apa sih kemudian dimunculkan di sana? Kalau di job deskripsi bisa kemudian nanti akan jadi peran dan tanggung jawab, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan kompetensi teknis dan soft skill yang dibutuhkan, kemudian KPI terukur untuk 90 hari pertama mereka yang mengisi kerjaan itu. Dan biasanya kalau manual biasanya butuh 1 sampai 2 jam untuk diselesaikan. Dan kalau menggunakan tool ini bisa hanya beberapa menit saja selesai.
Oke. Nah, kita nanti akan demokan bagaimana kemudian mulai dari screening, mulai dari ini apa namanya kandidat, beberapa kandidat, ada kandidat 3 orang misalnya. Dan screening kandidat untuk konten ads 30, analitik 20, soft skill 10 nih misalnya. Sistem akan otomatis mengevaluasi dan memberi peringkat kandidat berdasarkan kriteria. Ini bukan. Oke. Nah, berikutnya eh kita akan coba, silakan Bapak Ibu scan QR yang ada di layar ini. Jangan lupa login dulu di browsernya ke ChatGPT ya. Jangan lupa login dulu browsernya di ChatGPT. Kemudian silakan di scan QR. Oke. Kita akan coba mulai. Nanti akan dipandu sama Coach Eko, mungkin Coach Eko masih prepare. Sudah siap Coach Eko? Oke, siap. Oke, siap. Siap. Monggo, Coach Eko. Mungkin Siap. izin masukkan coach mic lebih dekat kata peserta ini. Ada yang Oke, oke. DM. Makasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Sela sudah diingatkan. Tes suara saya sudah clear. Clear, sangat jelas nih. Kalau dekat nih, sangat jelas. Terima kasih Coach Eko. Oke. Lanjut. Oke, siap. Jadi ini Bapak Ibu silakan di scan. Ini adalah untuk kita latihan ya, latihan salah satu contoh tools AI. Ini kita menggunakan apa? Menggunakan ChatGPT, tapi yang sudah diruqyah. ChatGPT ini sudah dikasih pembelajaran untuk bagaimana menjadi asisten HR. Nah, ini silakan dibuka, nah, itu di-scan atau itu ada linknya, bisa dicoba-coba tugas HR itu apa aja gitu. Nah, di situ saya coba saya yang share screen atau ini siapa Kak Sela yang share screen ya? Oh, Camit. oke, saya coba saya yang share screen. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, sudah Belum, terlihat. belum coach, belum. Masih loading. Sip. Udah jelas. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita bingung, ini fungsi ini dirancang memang khusus untuk ini nama perusahaannya kita kasih nama eh, HR Aksi. Jadi ini khusus untuk aksi. Nanti kalau mau, jadi setiap perusahaan itu dia hanya khusus memang untuk dibuat untuk perusahaan itu. Jadi tidak bisa dipakai lain. Kalau tanya di luar aksi, nanti dia akan tidak bisa. Nah, ini tadi contoh ini tugasnya untuk apa? Bisa diklik tulisan sini mulai atau bisa diketik di sini mulai. Ini saya contoh Ya, klik mulai. Coach Eko, sorry, ini peserta ada yang minta QR-nya diposting di kolom chat, bisa nggak? Sudah saya bantu Pak di Oke, oke, chat. oke, Bisa, bisa. lanjut, lanjut, Monggo. lanjut, lanjut. Oke, bisa, monggo. Bisa dicoba-coba itu. Ini ada yang mencoba. Berarti dia punya peran apa? Sesuai peran HI, saya perlu tahu dulu apa yang ingin dikerjakan. Nah, ini kita bisa buat job desk, screening CV kandidat, membuat rubrik question bank interview, draft email, menyusun KPI 90 hari atau rencana pelatihan. Nah, silakan pilih salah satu. Nah, kita bisa eh, mencoba membuat contoh saya membuat mau screening, saya ketik aja nomor 2 atau nanti Bapak Ibu teman-teman bisa nyoba sendiri itu diutek ngetik pingin apa. Nanti tapi jawabannya ini semuanya aksi karena datanya ini kita kasih contoh untuk data aksi. Nah, ini. Berarti kita disuruh mengupload CV ya, kita untuk mengupload data. Jadi kalau tidak ada datanya, ini sudah ada data, kita minta umpamanya kita minta di marketing junior. Nah, di dalam ini sudah saya kasih contoh data atau kita bisa masukkan data baru. Nah, data baru, jadi data
calon-calon yang mau diterima, siapa saja bisa. Kalau ini saya pakai data yang ada di situ. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakai, nah ini dia langsung nanti akan dibuatkan dari data yang ada itu dianalisis seperti ini. Ini prosesnya ya, proses data yang sudah ada, ini yang sudah data yang sudah kami buatkan contoh. Nanti kalau pas nyoba di situ di linknya boleh pakai data apa, nanti coba dimasukkan, nanti akan dianalisa sama HR Copilot Aksi ini. Berarti ini asisten yang bisa membantu teman-teman Bapak Ibu untuk meringankan kerja. Nah, ini hasil screeningnya seperti ini. Nih. Ah, ini hasil screening. Kan ketemu kayak gini satu, kayak gini ini bisa di-download tadi. Kemudian dan saja mengikuti adik berikut screening kandidat untuk detail yang ditampilkan kayak gini. Nah, kita bisa mengikuti ini. Apakah Anda ingin saya lanjutkan ke tahap berikutnya, misalnya membuat rubrik interview, question banknya, atau kandidat untuk kandidat shortlist, atau menyusun draft rekomendasi kompetensi dan benefit berdasarkan benchmark. Ya, kita tinggal milih mana atau Halo Kak pertama Ceko, saya minta ini dulu suara saya suara pakai di situ. kecil Coach. Jadi kalau oke. Oh, nah. Jadi kita kalau sudah pakai ChatGPT yang sudah dikhususkan ini di Ruqyah ini dia dia tinggal mengikuti saja, kita tidak perlu ngeprompt yang panjang karena semua sistem di dalam. Dan ini bisa disesuaikan dari masing-masing perusahaan, masing-masing. Nanti kalau teman-teman semuanya menggunakan AI untuk HR ini, nah, bisa dengan seperti ini. Jadi nanti akan dibuatkan soalnya seperti apa. Nah, itu berikut seperti ini. Jadi kita bisa download, kita bisa kayak gini nih. Monggo silakan sambil dicoba itu silakan mau tanya-tanya di HR Copilot minta dibantu kerjaan apa yang berhubungan dengan HR. Silakan. Dicoba nanti kita sharing-sharing di sini. Ya, 5 menit monggo silakan dicoba sendiri. Nanti kita langsung sharing. Toh ada yang mau diskusi bisa langsung di sini. Juga boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Yang mau diskusi boleh raise hand atau langsung izin buka mic gitu aja. Ya, Coach Lagi Eko, bikin ap- tugas. apa bedanya HR Copilot Aksi ini sama ChatGPT pada umumnya yang bersebaran di Google atau di mana-mana itu, Coach Eko? Nah, bisa langsung dicoba. Tadi di pertanyaan yang sama, promo yang sama, bisa kayak gini. Nanti kita bisa bedakan juga, umpamanya ChatGPT yang ini yang tanpa link. Nah, nanti silakan dicoba untuk pertanyaan yang sama, silakan dicoba nanti tahu bedanya. Kalau secara beda, ini saya sudah buatkan rinciannya. Bedanya di mana sih? Nah, ini ya, sebentar.
Oh, belum saya tulis di sini, nanti saya kirimkan di grup. Ngapunten. Jadi boleh di, di, dicoba langsung biar tahu bedanya. Kalau ini memang HR Copilot, dia akan eh, jelas di sini. Ini saya tanyakan apa umpamanya contoh-contoh pertanyaan apa, Bapak? Pak siapa tadi? Mungkin bisa anut pertanyaan apa di sini nanti kita akan buktikan di sini ini bedanya apa dia. Nah, kalau di HR Copilot ini dia akan lebih detail, rinci dan sesuai panduan yang ada di sini dan dia tidak akan keluar dari yang ada di job desk PT Aksi umpamanya yang sudah ada ditanamkan di sini tentang data-data aksi yang ada di sini, tidak akan melenceng dari visi dan misi perusahaan yang ada. Tapi kalau yang di sini, karena dia tidak dikasih pembelajaran tentang perusahaan kita, maka dia akan menjawab secara umum. Kalau di sini umpamanya standar gaji, standar apa, standar wawancara, dia akan sama semua data yang sudah diinstalkan di dalam sini, yang sudah diajari. Jadi ini benar-benar memang dikhususkan untuk perusahaan yang akan jadi asistennya dia. Nah, ini yang dia di sini. Jadi ini sudah memang diinstal, dikasih pelajaran tentang eh, HR untuk aksi, makanya gitu. Tapi kalau di sini ini datanya umum. Kita tanya apapun dia akan ngambang dan umpamanya tadi mau mau ini mau menyari kandidat. Kandidat ini kandidatnya ini sudah sesuai dengan data yang diinginkan oleh aksi. Nanti ini adalah sesuai data yang diinginkan aksi. Jadi aksi sudah punya data standar karyawannya seperti apa, anunya seperti apa lah, seperti ini. Nanti di situ. Monggo dicoba, dicoba, di, dicoba dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sama hasilnya seperti apa? Biar tahu langsung pengalaman. Sudah dapat linknya toh? Silakan nanti dieksplor sendiri. Ayo, Ada kolom di chat, Coach Eko. oke sebentar. Apakah chat GPT ini premium, Coach? Ini bisa digunakan yang tidak premium, bisa. Itu kan Bapak Ibu teman-teman kan tadi sudah bisa akses ya, sudah dicoba. Jadi yang nggak premium juga bisa, bisa dipakai yang nggak premium, bisa. Dan kalau ChatGPT yang nggak premium, kadang-kadang nanti kuotanya habis, paling bisa dipakai lagi 3 jam, satu jam sampai 3 jam bisa dipakai lagi. Nah, gitu. Tapi kalau ini juga bisa membuat surat menyurat, umpamanya eh, surat panggilan pekerjaan, gitu. Kita bisa membuat pokoknya yang berkaitan dengan HRD, HR, ini bisa ditanyakan di sini. Monggo dicoba aja. Bisa dipakai Lanjut. untuk kerjakan tugas. Beda, Eh, mengerjakan tugas jadi beda. jurnalnya dimasukkan seperti chat GPT gitu bisa ya. Iya, itu di kolom chat ada beda lagi. Itu vokasionalnya beda. Harus dimasukkan kelas untuk membuat tugas dulu. Tapi ini khusus memang membantu teman-teman yang HR. Ada nggak serinya itu? Kalau nanti ada ya kita bisa sharing untuk yang membuat tugas. Ini yang sharing untuk di apa? Membantu teman-teman di perusahaan semuanya. Itu ada lagi, Coach. Apakah ada batasan upload dokumen di HR Copilot? Jadi batasannya kalau yang upload yang biasa itu empat dokumen. Kalau yang premium bisa sampai 20. Yang premium itu ChatGPT Bapak Ibu. Kalau HR Copilot-nya tetap bisa dipakai di premium atau enggak, tapi itu batasan. Jadi kalau ChatGPT-nya Bapak Ibu itu yang biasa 4 dokumen. Kalau ChatGPT-nya yang premium bisa upload sampai 20 dokumen. Nah, caranya supaya bisa banyak ya dokumennya dijadikan satu. Umpamanya ada banyak file, jadi PDF ada 10 ya dijadikan satu 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 file digabungkan bisa begitu.
Monggo lanjut. udah. Bapak Ibu yang mau tanya-tanya lagi boleh open mic Monggo yang atau sudah ya, nyoba, boleh open ya. mic gimana? Gimana yang sudah nyoba ini? Yang sudah nyoba Jadi ya, Coach. anu ya Coach Eko ya. Jadi intinya HR Copilot ini kalau sudah diruqyah baru bisa sesuai harapan gitu ya Coach Eko ya. Kata kuncinya di Iya, ruqyah ya Coach Eko ya. iya betul. Vokasional khusus HR. Kalau tanya, tanya tadi tolong buatkan jurnal, saya coba ya. Jurnal untuk kuliah saya, semuanya gini. Coba gimana jawabnya dia? Dia bisa, tapi dia sebutkan topik. Tapi dia tidak akan, ya, jadi dia tidak akan bisa memberikan data yang valid. Nah, hati-hati, nah, itu karena AI itu adalah ada bias datanya. Karena dia memang khusus dikasih pembelajaran tentang HR. Oke, silakan dicoba gimana, teman-teman, Bapak Ibu. Yuk, Mungkin banyak yang awam ini, Coach. apa? Mungkin banyak yang awam juga, Coach. Jadi maksud saya untuk bisa pakai Langsung diklik aja linknya. Langsung, yang tadi dikasih linknya. Harus login dulu di ChatGPT-nya. Punya akun ChatGPT sebentar. Eh, Saya jadi kalau yang belum punya akun ChatGPT, nah, harus daftar dulu di ChatGPT. Coba. Ini terlihat ini share screen saya. Terlihat, Coach, terlihat. Cuma masih di Harus kolom utama, Pak, halaman utama yang tadi. ini yang ignore itu. Tidak terlihat. Oh, sebentar. Ini dibuka di sini chatgpt.com sign up for free dulu. Oh, Jadi ini chatbot memang khusus untuk membantu lah. Ini silakan bisa pakai email masing-masing. Jadi gini harus harus daftar dulu punya ChatGPT-nya yang free. Nah, ini silakan daftar pakai email. Nah, kalau sudah baru nanti masuk di sini. Nah, linknya tadi ditulis di sini. Umpamanya seperti ini. Nah, ini kira-kira yang berkaitan tugas dengan HR, apa yang dibutuhkan ini di sini nih. Nah, umpamanya gitu. Monggo yang bisa open mic, yang tugas apa yang bisa mau diselesaikan di HR, bisa bisa saya bantu ketikkan di sini. Ingin ingin apa, umpamanya gitu. Kalau bingung, ini langsung diklik aja sini mulai. Ah, atau diketik mulai, jadi dia akan tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh HR. Ini. Jadi yang disampaikan Coach Hamid tadi tentang ada 300 kandidat yang dibutuhkan bahwa eh, 2 hari lagi harus harus sudah ketemu sekitar 150-an tadi yang sudah di screening dia ada lamaran kerja dan
CV yang diberikan, terus kemudian ada 3 dokumen yang sebagai standar. Nah, itu kalau kita kerjakan manual tidak bisa dengan cepat. Bisa tapi tidak bisa dengan cepat. Tapi ketika dibantu dengan AI seperti ini, lah dokumen-dokumen itu eh, CV itu akan di screening sesuai dengan standar yang ada di ini ChatGPT yang sudah di Ruqyah itu tadi sesuai dengan perusahaan kita masing-masing. Nah, dia ketika dimasukkan maka apakah ini sesuai langsung keluar datanya. Si A dengan ini dia sesuai karena ini gitu dan cocok dengan dokumennya. Kemudian si B dia sesuai karena ini. Sama seperti tadi yang saya mintakan untuk screening CV kandidat tadi ya seperti itu. Jadi akhirnya meskipun 300 dokumen kita akan mudah. Nah, itu silakan dicoba-coba linknya. Nanti kalau ada bisa bisa langsung apa komunikasi di sini. Monggo sambil nunggu silakan yang masih belum paham atau apa bisa tanya. Tadi bisa membuat KPI, bisa rencana pelatihan berbasis gap kompetensinya seperti itu. Nah, itu dijelaskan di semua rekomendasi akan mengikuti polisi etika dan privasi PT HR Aksi umpamanya ini. Nah, ini data-data yang sudah dimasukkan di dalam Copilot aksi ini. Oke, sudah dicoba teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah bisa membantu kita dalam menyelesaikan hal-hal yang kurang lebih setiap hari yang kita lakukan. Oke, kalau sudah kita langsung diskusi dan kita kembalikan dulu ke Coach Hamid. Mungkin nanti bisa diskusi bareng-bareng apa yang teman-teman ingin tanyakan dan butuhkan dengan pekerjaan di HR ini yang bisa dibantu oleh HR Copilot Aksi ini. Tapi ini adalah contoh untuk praktek dengan data yang tidak banyak dari aksi ya. Ini hanya data untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya praktek saja di dalam pelatihan ini. Oke, monggo Coach Hamid bisa dilanjut. Ya, Terima silakan. kasih. Coach Hamid. Makasih Coach Eko. Lanjut ke Hamid, silakan. Oke, sudah terdengar kencang suara saya, Kak Sela. Aman, sangat dekat Iya, mic-nya ini. iya, ini mic-nya saya untal ini, Kak Sela. Tahu diuntal ya, Kak Sela ya. Lanjut, Ini, lanjut. Ketoknya nang iya, kereta tadi kok gerak-gerak ini. Oke, betul. iya. Di, ini bergerak-gerak sendiri, Pak, bukan digerakkan ini. Sebentar, saya kok jaringan saya agak slow ya, sebentar. Izin saya reload dulu. Oke, oke. Nah, tadi disampaikan oleh Coach Eko bahwa dengan tool yang biasanya mungkin kalau kita kita ini terbiasa begini ya Bapak Ibu. Kemudian mikir ya ini ceritanya tentang HR tiba-tiba disuruh bikin jurnal. Nah, banyak yang kemudian karena AI itu mungkin ngikut dari update dari sosmed ya, mungkin ikut dari mana kemudian oh iya tanya apa saja bisa. Nah, biasanya bagi Bapak Ibu yang pemula baru kenal itu kemudian tiba-tiba tanya apapun dikasih link tadi dari Coach Eko, kemudian uang urusannya HR tiba-tiba tanya jurnal kira-kira nyambung nggak? Nah, dari situ kemudian kita kita harus bisa mapping ya. Oh iya tuh ini fokus untuk HRD. Berarti apapun pekerjaan HRD, insya Allah bisa kita selesaikan di sana. Apakah bikin penyusunan job deskripsi, penyusunan kemudian misalnya sampai ke undangan untuk apa namanya lowongan kerja dan lain-lain, sampai onboarding, proses onboarding itu dengan data-data yang sudah ada dan tervalidasi, maka dia akan bisa menghasilkan output yang baik. Nah, kenapa kok kemudian penting Bapak Ibu memahami itu? Karena walaupun bisa menjawab semua pertanyaan, kalaupun Anda tanya sama dengan titik gitu, dia pasti akan menjawab.
walaupun jawabannya adalah pertanyaan ya GPT, Gemini dan lain-lain, dia punya keunggulan ini tidak bisa itu, ada yang bisa itu tidak bisa ini ya. Halo coach. Ya. Coach Hamid monitor. Suaranya keputus. Ya, sabar Kak Sela, sabar. Ya, oke. Oke, Nah, siap. siap, siap Kak Sela. Ya, oke. Sebentar. Nah, berikutnya, kira-kira teman-teman nih, banyak yang kemudian kepingin nge-cheat atau kemudian misalnya kalau, oh iya saya ini di ARD nih, saya kepingin kemudian bisa pekerjaan lebih cepat dan pertanyaan berikutnya adalah Pak, kalau pekerjaan saya selesai lebih cepat nanti bos saya itu memberi pekerjaan tambahan Pak. Nah, ini yang menjadi anu loh kan sudah selesai itu pekerjaanmu yang satunya. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian di sini kemudian manage nih, ketika kemudian sudah menggunakan tool AI yang bertanggung jawab, pastikan selalu menggunakan data yang dalam tanda kutip ya, kalau Bapak Ibu menggunakan tool, kalau berkepingin yang pro, jangan beli di marketplace. Karena apa? Bisa jadi satu login dipakai untuk banyak orang. Dan ini berbahaya secara ethically bagi perusahaan, apalagi kalau Bapak Ibu handle data yang sensitif. Ada nomor handphonenya, ada alamat emailnya, dan lain-lain. Karena kalau Bapak Ibu tadi lihat di sebelah kiri, di tempatnya Coach Eko tadi, ada riwayat percakapan. Dan data-data yang sudah diupload di sana, selama tidak dihapus, maka dia akan menjadi pembelajaran untuk chat berikutnya. Dan dia masih bisa ditarik lagi di chat berikutnya. Itu kelemahan ketika Bapak Ibu menggunakan akun yang sharing akun atau bareng-bareng. Nah, kalaupun juga nanti ketika Bapak Ibu menggunakan tool AI, hati-hati. Bapak Ibu menggunakan itu sembarangan dengan data-data yang itu diupload saja di sana tanpa memperhatikan keamanan datanya. Kenapa kok demikian? Karena di versi ChatGPT berbayar maupun yang gratis ada opsi yang harus diamankan, yaitu opsi untuk tidak menggunakan data yang Anda upload sebagai pembelajarannya AI. Itu penting. Karena khawatir nanti mungkin kalau Bapak Ibu tahu di beberapa platform data KTP, data nomor handphone, alamat email itu terbagi secara gratis di sana. Bahkan ya mohon maaf karena kelemahan literasi kita, maka dokumen-dokumen itu mungkin tidak sengaja dibagikan atau mungkin arah gratisan di sana. Bentar, saya cek dulu di slide saya. Oke. Nah, contoh misalnya ini, kalau Bapak Ibu ya, atau mungkin di bentar, ke ini, ya. Bentar. Oke, nah, di, kami sampaikan bahwa ikan HRD, dia hanya mempercepat, kemudian menstandarisasi proses, dan kemudian juga dia lebih objektif kalau saya bilang. Karena tidak kemudian, oh iya ini teman saya, oh ini musuh saya, oh ini anaknya teman saya, oh ini tidak. Ketika Anda input data yang benar, dia akan memproses sesuai dengan rule yang berlaku. Tidak ada kemudian nih, kecuali kembali lagi ya,
oh ya ini ada notis bintang dari pimpinan bahwa ini diprioritaskan misalnya, kecuali ya. Oke, kemudian juga tetap di tangan HR manager di mana AI hanya alat bantu, bukan pengganti. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan tool yang tadi, itu Bapak Ibu bisa hemat waktu. Tugas yang biasanya memakan waktu jam bisa diselesaikan dalam waktu hitungan objektif, mengurangi bias dalam proses seleksi kandidat. Kemudian juga hasilnya pun juga siap pakai, tidak kemudian harus diedit banyak, kemudian hasilnya pun dipakai. Nah, dari hemat waktu fokus ke yang strategis di mana manusia kalau pekerjaan berulangnya sudah selesai, dokumen administrasinya sudah selesai dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Eh, untuk akses yang tadi yang diberikan oleh Coach Eko, untuk screening CV, untuk kemudian membuat pertanyaan interview, yang kalau sekarang mungkin Bapak Ibu kalau di apa namanya di HR ya, mungkin kalau semua pertanyaan bisa ditanyakan melalui ChatGPT, maka sebagai HR Bapak Ibu juga harus lebih kreatif. Bagaimana membuat pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT atau tool AI lainnya. Nah, itu menjadi tantangan. Kenapa kok demikian? Karena ketika seluruh pertanyaan HRD Anda itu bisa dijawab oleh AI, maka itu tidak menjadi tantangan lagi bagi calon pelamar, calon recruiter. Nah, kemudian eh, bikin dokumen onboarding plan atau bahkan mungkin dokumen karir nih. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu multinasional misalnya, biasanya kan ada tuh. Oh iya, orang ini startnya dari S1 3 tahun pertama, kemudian dia upgrade ke S2, kemudian dibikin ini perencanaan karirnya. Bisa seperti itu. Itu juga bisa dilakukan dengan bantuan kecerdasan artifisial yang sudah di Rukia tadi katanya Kosek. Itu kira-kira sharing kita malam ini. Silakan mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, boleh raise hand. Saya kembalikan lagi ke Kak Sela. Terima kasih. Terima kasih Coach Hamid. Silakan Bapak Ibu beri reaksi ya. Oplos boleh ya di tombol reaksi silakan tuh ucapan terima kasih pada Coach Hamid atas materi. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Makasih Bapak Ibu. Boleh open mic atau tulis di kolom chat. Silakan. Ada mungkin Bapak Ibu? Ada yang DM coach ini nggak berani tanya mungkin di grup ya. Saya izin sampaikan di sini WA nih. Coach ini AI-nya tidak untuk semua kah gitu coach. Mohon dijawab coach Hamid. Ya, ada yang japri saya ini. Nggak berani tanya di forum mungkin. Makasih coach Hamid. Silakan. Maksudnya gimana Kak Sela? Pak Jadi Sela? pertanyaannya ada yang nanya, kan di flyer tuh buahnya itu yang ditulis di flyer tuh ada macam-macam tuh ya, mulai dari Maksudnya tidak untuk semua itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana Kak Sela? itu di flyer kan ditanya tuh di topik utama AI for HR, talent management, AI for finance, kemudian AI for marketing communication, sampai yang di bawah itu di flyer. Nah, itu ada yang nanya apakah AI ini Nanti tidak untuk di seri berikutnya bedakan vokasional. Yang Oke. ini khusus untuk HR, khusus Oke. untuk HR. Gitu ya, teman-teman yang tadi tanya melalui japri WA saya. Jadi kita berseri ya, Coach Eko ya. Bukan hanya malam ini ya, Coach Eko. Iya, yang hari ini memang ditanya untuk marketing untuk apa enggak, dia akan jawab ya sepengetahuan dia saja. Asal-asalan kayak tadi ditanya bikin anu, ya kan dia pernah dengar, pernah anu dengan temannya sesama AI mungkin kan gitu. Nah, tapi dia tidak vokasional, tidak khusus memang untuk marketing, untuk yang lainnya. Jadi dia yang hari ini khusus untuk HR. Nanti untuk berikutnya akan sendiri lagi dia punya sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri gitu Kak Sela. Tadi ndak ndak umum ini.
Oke, oke. Itu penjelasannya Bapak Ibu yang Oke, tadi japri saya. sedikit nambahin ya Kak Sela ya. Silakan, silakan, Coach Said. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian yang malam hari ini join di kelas apa namanya EI spesifik untuk HR ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi kelas ini didesain khusus untuk teman-teman para praktisi ya. Malam hari ini kebetulan fokus di HR. Jadi all about HR bisa ditanyakan di EI yang sudah diruqyah gitu ya. Mandi kembang 7 rupa itu. Nah, itu. Itu juga menunya menu lengkap itu. Ya 4 sehat 5 sempurna, susu kedelai, susu apa ada semua di sana. Nah, kemudian berikutnya, jadi teman-teman nanti jika ingin belajar AI spesifik for finance, finance misalnya juga ada di flyer. AI spesifik for marketing juga ada. Jadi teman-teman ini sekedar sharing misalnya di perusahaan-perusahaan besar sekarang itu ya macam di apa namanya IP Indonesia Power atau PLN atau yang lain lah di di mereka itu sudah setiap bagian itu sudah spesifik punya AI masing-masing gitu ya. Setiap bagian itu sudah punya spesifik AI masing-masing. AI untuk finance sudah ada, AI untuk supply chain sudah ada, AI untuk elektrik sudah ada, AI untuk maintenance sudah ada gitu ya. Sehingga all about misalnya mereka mencari resource apapun yang spesifik dengan bidang pekerjaannya ya sudah terdesain seperti itu. Nah, ini paradigma untuk kita semuanya bahwa AI yang berkeliaran yang ada di apa di pasaran yang mohon maaf yang free yang masih gratis itu sangat terbatas kemampuannya ya. Tadi kata Mas Eko itu eh, apa jawabannya itu kadang benar, kadang ya rada-rada benar gitu ya. Pas misalnya hatiku senang, di sini senang gitu. Tapi kalau AI yang memang sudah diinstal oleh data, AI yang sudah disiapin untuk bidang tertentu, ya memang sebelumnya data diinstal dulu, data dimasukkan dulu, diinput dulu, nah gitu. Sehingga semua data tentang misalnya tentang PT X, semua data dimasukkan, maka ketika kita mencari apapun tentang PT X, mau bidang apapun, bagian apapun, pasti kita menemukan seperti itu. Maka di sini ada Coach Hamid yang sekarang kebetulan masih di kereta, makanya suaranya putus nyambung. Beliau itu sudah terdaftar atau nggak tahu daftarnya itu di dunia apa di akhirat itu ya. Jadi sudah tercatat sebagai masternya coding dari nggak tahu Kementerian Kominfo atau dari mana itu ya. Kalau Mas Eko ini yang tadi menjelaskan yang suaranya sudah apa namanya jelas meskipun tidak merdu gitu. Nah itu salah satu apa ya penjamin mutu kurikulum kalau nggak salah untuk coding gitu ya. Jadi mereka sudah expert yang memang selama ini ya sudah biasa meruqyah AI sehingga bisa digunakan untuk berbagai bidang seperti itu. Makanya malam hari ini memang sharingnya itu sharing yang spesifik. Nah, teman-teman yang masih awam banget, belum pernah buka EA Blast misalnya. Nah, ini tantangannya di sana, teman-teman memang harus punya ChatGPT minimal gitu ya. Sehingga setiap kali join di kelas ini, teman-teman benar-benar mulai sedikit paham seperti itu ya. Paling tidak di kelas di yang gratisan coba saja dulu, wis apapun ditanyakan, meskipun jawabannya itu kadang-kadang kalau hatinya lagi tidak senang gitu ya, ya yang penting muncul jawaban gitu. Tapi coba nanti dibandingkan antara yang tadi sudah didesain di Rukiah sama Mas Eko, linknya dicoba aja nanti sama yang gratisan, pasti hasilnya berbeda gitu ya, pasti hasilnya berbeda. Saya seperti ini karena terkontaminasi oleh Mas Hamid sama Mas Eko gitu. Jadi rada gak mati genah sekarang ya. Apalagi kumpul Mas Sela. Gitu.
Ya. Makasih. Nah, Mas Ridwan, pertanyaannya, apakah nanti diajari untuk meruqyahnya? Nah, kalau meruqyah ini karena Mas Mas apa Mas Ridwan harus hafal satu lembar ayat. Enggak, guyon Mas Ridwan, guyon ya, guyon. Artinya ngeruqyah itu ya belajar bahasa coding gitu ya. Belajar bahasa coding yang nanti someday kalau ada kesempatan nanti Mas Hamid ini orangnya baik ya. Artinya kalau dipuji-puji dia akan dengan sendirinya membagi ilmunya gitu ya. Aha. Ya. Jadi kalau misalnya di tempat kami teman-teman di tempat kami sudah terdesain misalnya aksi untuk apa namanya dunia training gitu. Jadi all about training mau bikin apapun itu karena sudah terdesain, sudah diruqyah oleh Mas Hamid atau Mas Eko gitu ya. Jadi kebutuhan training apapun pasti ready gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kalau gigiku sakit dan berlubang gimana ya cara menyembuhkannya? Oh, kalau ditanya di apa di link yang khusus training ya pasti akan diberikan panduan melatihnya bahkan sampai mencopotnya gitu. Bisa pakai obeng gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi AI itu memang sangat luas cakupannya. Nah, kami berusaha untuk membuat mensimplify sesuai bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya nggak bias gitu ya. Hati-hati juga yang nulis jurnal, nulis artikel, nulis buku kalau pakai AI yang masih umum. Wah, kadang-kadang tengah-tengah bisa Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack gitu ya. Hati-hati. Gitu. Makanya sekali lagi di kelas ini sesuai flyer teman-teman, tema-tema yang sudah kami siapkan itu adalah tema-tema yang selama ini memang jadi kebutuhan di eh, bidang masing-masing di dunia atau di pekerjaan atau di kantornya teman-teman masing-masing gitu ya. Makanya kami mencoba untuk membantu membuat gambaran kira-kira kalau setiap bidang, setiap bagian, setiap departemen itu punya IE masing-masing kan keren gitu loh ya. Nah, akan enak, akan mudah. Contoh, bagian HRD setiap tahun harus buat RJPP atau buat apa istilahnya itu ya. Harus mau ada rapat tahunan. Waduh, biasanya buat sebulan nggak selesai. Nah, pakai AI yang didesain khusus, yang dirukyah itu ya. Ya, sejam 2 jam selesai pekerjaan yang selama ini harus disiapkan berbulan-bulan. Seperti itu, teman-teman. Kemudahannya seperti itu. Pokoknya jangan yang umum ya, atau jangan yang gratisan. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman, Mas Ella, Mas Eko, dan Mas Wid. Monggo, Oke, jika oke. ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan di kolom chat belum terjawab. Misal di pertemuan berikutnya menanyakan tentang AIHR gimana? Coach Eko atau Coach Hamid nih yang jawab. Eh, karena kita ini berseri, ya kalau pematerinya nanti pas masih saya sama Coach Hamid, nah berarti masih nyambung, masih nyambung ya. Jadi nanti kan bisa juga nanti teman-teman yang lainnya yang mengisi nanti di serial ini. Tapi masih bisa kalau ditanya, monggo. Nah, seperti itu Kak Sela, karena saat ini itu ini adalah yang lagi ngetren kan AI agen. Nah, ini adalah bagian dari yang kita buat tapi menggunakan ekosistem ChatGPT. Kenapa kita menggunakan ekosistem ChatGPT? Karena sudah tidak perlu beli hosting lagi, maka biayanya akan lebih murah daripada kita membuat sendiri, pakai hosting sendiri, memprogram sendiri. Nah, itu akan biayanya lebih besar. Tapi kalau gini ini kita menggunakan ekosistem yang sudah ada. Kita menggunakan sistem yang sudah ada dan ada fasilitas. Kemudian kita membuat sistem promptingnya, kita membuat datanya dimasukkan di situ sama. Ini prosesnya seperti kita membuat apa? Membuat aplikasi untuk membantu pekerjaan HR, pokoknya gitu. Tapi kita menggunakan ekosistem ChatGPT supaya sewa hostingnya lebih murah. Tapi kalau mau dipakai sendiri di perusahaan, itu ada versi server sendiri. Jadi bisa juga ekosistem ChatGPT, tapi sudah pakai server sendiri. Nanti diinstal di dalam server perusahaan. Jadi tidak keluar, bisa begitu supaya untuk keamanan data. Bisa seperti itu. Ada yang pokoknya nggak mau pakai yang umum. Nah, di perusahaan itu umpamanya
saya maunya saya ada server di perusahaan saya, tadi bisa pakai server perusahaannya. Tadi memang khusus untuk di perusahaan tersebut. Tadi tidak pakai ekosistem di ChatGPT. Tadi seperti itu. Begitu nggak salah. Boleh kalau ada pertanyaan pokoknya eh, bisa bisa ditanyakan gitu. Monggo yang Oke. lainnya. Terima kasih Coach Eko atas jawabannya. Monggo lanjut. Ada yang mau open mic langsung discuss malam ini tentang temanya HRD ya. HR ya kalau bahasa Inggrisnya. HR Ya, ya. Jadi sudah dijelaskan teman-teman semua. Yuk yang lain silakan. Open mic. ya, Kak Sela, just info Halo. juga. Siap. eh, Coach Hamid dan Coach Eko ini juga sudah ngebuat AI untuk ini Kak Sela, untuk apa namanya teman-teman yang nulis buku, pekerjaan nulis buku. Jadi AI untuk nulis buku khusus, sehingga fokus nggak kemana-mana gitu ya. Hmm. Kemudian AI untuk mencari nyari jodoh. Wah, itu loh, aku pernah ditunjukin itu ya. Mau yang lajang atau yang sudah second, itu banyak sekali apa namanya bank datanya gitu ya, luar biasa. Pertemuan Jadi berikutnya Coach dibahas itu yang iya, lebih detail makanya ya. makanya mumpung ketemu masternya, monggo dulur-dulur teman-teman semuanya mau nanya apa terkait AI, misalnya kaitannya sama HR atau sama apapun lah gitu ya. Monggo silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait AI. Nambahi Kak, saat ini Silakan, itu silakan. memang sudah era saat ini itu memang sudah eranya kesehatan. Ma- Halo Coach. Ya kita akan tergantikan dengan orang-orang yang menguasai AI. Bukan AI yang akan menggantikan kita, tapi orang-orang yang mulai menguasai AI yang akan menggantikan kita. Karena eh, betul-betul sangat membantu sama dengan ketika kita masih memegang untuk jadul. Ojek jadul itu kan banyak yang nggak mau berubah. Ternyata yang mereka tersisihkan. Bahkan sekelas taksi yang warna biru yang terkuat di Indonesia pun akhirnya harus harus minggir dengan dengan ojek online. Dan bergabung akhirnya ke salah satu bagian dari ojek online yang ada. Lah ini seperti itu sama dengan AI. Sekarang sudah hampir semuanya ke sana arahnya. Jadi ini bagian yang tidak bisa untuk tidak diikuti. Ini. Bahkan tadi ada yang minta jurnal. Kemarin beberapa kali ikut Samit ikut lomba untuk penulisan karya ilmiah. Bahkan di salah satu yang diikuti timnya bisa masuk ke jurnal internasional sampai dipanggil ke Vietnam untuk presentasi di sana. Baru menang juga untuk lomba di Bank Indonesia di Semarang. Dan itu semuanya dibantu oleh AI, tapi data penelitiannya harus asli. Ya, dengan data penelitian AI membantu untuk mengetik. Nah, mengetik sesuai standar dan dengan menggunakan bahasa Inggris. IELTS-nya itu skornya 8,7 dari 9. Kemudian dikonsultasikan profesor ya ke profesor yang memang sebagai pembimbing untuk jurnalnya yang keywordnya. Jadi keywordnya itu kebanyakan. Kalau keywordnya cuma 4, ini pakai keywordnya 7 dan tanpa revisi. Nah, ini adalah betul-betul nanti membantu kita. Nah, mudah-mudahan kegiatan berseri ini yang dilakukan oleh Aksi nanti bisa membantu teman-teman semua. Nah, jadi mungkin ini yang pertama kita belum memetakan ini mulainya di mana ini teman-teman yang ada di sini. Sehingga ternyata ada yang mungkin belum punya Halo. depan. Ah, Halo Coach Eko. Ini halo, sinyal. halo. Ya lanjut lanjut Coach. Ya. Nah, jadi untuk kali ini
kita belum memetakan di teman-teman ini mulainya dari mana ya, sehingga tadi ternyata ada yang belum belum punya akun ChatGPT untuk apa sehingga belum bisa praktek ya. Tadi nanti mungkin di berikutnya di tanggal 17 kalau tidak salah. Tanggal 17 kita ada kegiatan lagi nanti tanggal 17 ya, di siap-siap teman-teman. Nah, nanti sudah punya akun ChatGPT paling tidak. Nanti pas linknya itu dibuka sudah langsung login dan bisa dicoba. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan nanti ketemu lagi di tanggal 17, jangan lupa. Gitu ya, Kak Sela. Monggo dilanjut. Kalau ada yang bertanya lagi, monggo Kak Sela. Oke, terima kasih Coach Eko. Jadi selama nanti pertemuan ada tool-tool khusus gitu ya, Coach Eko. Ya, insya Allah kita akan sharing-sharing untuk dicoba-coba sama teman-teman nanti. Oke, siap. Terima kasih. Itu teman-teman penjelasan dari Coach Eko dan tambah oleh Pak Sahid Sumitro ya dari Aksi. Baik, kalau memang ada silakan. Kalau dirasa cukup, kira-kira Coach Sahid cukup, Coach? Kalau untuk pemanasan Oh, malam ini. Untuk format data yang berbeda, apakah AI juga bisa menghandle itu, Kak? Oke, makasih. Dari mana Pak? Izin Pak. Maksudnya dari ya ini aja peserta aja. Oh iya, siap Pak, siap. Oke, silakan Coach Eko atau Coach Hamid ini yang mau jawab. Oke, Bapak. Data berbeda itu maksudnya format data seperti apa, Bapak? Bisa dikasih spesifiknya. Jadi misalnya Bentuk gini, format datanya itu seperti apa? nggak misalnya Oke. gini, apa katakan ya data A itu formatnya portrait, satunya landscape. Eh, Padahal itu memuat data yang sama gitu. Apakah itu akan tersolusikan pada saat dilakukan chat GPT tadi? Bentuknya gambar berarti ya. Nggak, katakan Excel aja lah, anggap aja gitu misalnya. Itu ada Oh, data bisa, Excelnya bisa. gitu satunya. Bisa. Oh gitu. Iya, iya. Bisa. Insya Allah bisa. Bahkan gambar, foto, pokoknya ada tulisan, semuanya bisa diselesaikan datanya. Nggih, nggih, nggih. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih Pak Sueb atas pertanyaannya Pak. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu? Silakan open mic. Mumpung beliau men-standby-kan untuk kita bareng-bareng malam ini ya. Informasi juga sambil nunggu ini kita agenda sampai Desember ya, Coach. Coach Said. ya sampai Desember Wah, sebulan Desember. 2 kali ya, Kak Ya, Sela ya. berarti Ya, sekarang September, Oktober, November. Wih, dapat tool banyak nanti teman-teman Bapak Ibu. ya. Oke, Bahkan baik. bahkan gini Kak Sela, teman-teman Siap. yang biasa misalnya itu apa overthinking gitu ya, atau apa ya, worry, banyak apa namanya, gegana, gelisah, galau, merana. Nah, coba kadang-kadang boleh sesekali itu memposisikan, ngajak IA itu berdialog gitu ya. Contoh misalnya gini, yang sering saya coba misalnya, AI, aku lagi butuh konselor, aku lagi butuh psikiater misalnya. Tolong kamu sekarang jadi psikiater ya, aku jadi pasien, atau aku jadi konseli, atau aku jadi coach. Maka dia bisa langsung memposisikan sebagai seorang coach atau konselor atau psikiater seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, sesi itu berlangsung dengan sangat bagus gitu. Karena saya sudah beberapa kali mencoba gitu ya, tentu dengan prompting yang tepat gitu ya, dengan pertanyaan yang tepat gitu ya. Nah, dengan ikut kelas ini nanti kalau rutin kita, teman-teman akan terbiasa dengan prompting gitu ya, dengan cara bertanya pada AI supaya teman-teman tambah pinter dan AI-nya juga jauh lebih pinter lagi gitu ya. Itu teman-teman. Jadi dibuat dibuat apapun itu bisa dengan sangat sangat memudahkan kita. Tools ini sangat memudahkan kita. Itu Kak Sela. Siap, Coach. Terima kasih Coach Said atas penjelasan ini yang menginisiasi dari aksi kelas sharing ya untuk Bapak Ibu semua karena tadi menurut Coach Eko saatnya kita beradaptasi. Oke, lanjut.
Apakah ini ada lagi, Coach, dari kolom chat dari Bu Yunia? Apakah kita bisa memodifikasi sendiri HR aksi, misalnya menambahkan fitur baru? Monggo, ini Coach Samit atau Coach Eko yang jawab nih. Silakan. Coach Samit, monitor. Jadi kalau Oke. kalau ini memang khusus buat untuk aksi. Jadi data-data ini memang untuk pembelajaran itu sebenarnya dibuat untuk pembelajaran di sini, Bapak Ibu. Tadi bisa disesuaikan di perusahaan masing-masing. Jadi kalau kami membantu di banyak perusahaan termasuk di PT Aksi sendiri punya sendiri bukan yang ini ya Bapak Ibu. Jadi ada khusus tadi yang Mas Syahid khusus untuk membuat TNA, membuat tentang trainingnya, tentang macam-macam, ya, membuat surat-surat macam-macam. Nah itu bisa. Nah, jadi semua data perusahaan, role-nya seperti apa kita akan buatkan seperti apa modelnya kayak apa lah sehingga memang khusus AI itu dibuat khusus untuk perusahaan tersebut bisa. Itu. Monggo nggak salah. Lanjut. Jadi Makasih, Bu, Coach Eko. jadi Bu Coach Yunia Said. jawabannya sangat bisa gitu ya nggak salah. Ya karena Nanti Coach Said nanti sudah caranya pakai. nanti caranya gimana? Langsung kontak di Mas Sahid. Ya. Ya, 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 ya. Ya cerita aja Coach Said mungkin pengalaman pakai tools yang khusus aksi Coach. Monggo menguatkan. Ya, jadi kalau di tempat kami memang sudah didesainkan dan semua data-data sudah terinstall gitu ya teman-teman. Sehingga untuk kebutuhan apapun kita tinggal membuat prompting, memerintahkan dia untuk bekerja gitu ya. Kita butuh apa dan memang sangat terbantu di situ. Cepat sekali pekerjaan itu jadi sangat amat sangat cepat. Jadi kalau misalnya Bu Yunia nanya apakah bisa dimodifikasi ya sangat bisa gitu ya. Amat sangat bisa. Namanya juga tools pasti pasti dia sangat dinamis. Setiap kita menambahkan hal-hal baru, oh dia juga tambah pinter, kita juga sudah pasti sangat terbantu gitu ya. Jadi sekali lagi ini sangat membantu teman-teman, makanya terus ya ikuti ya besok tanggal 17. Yang belum ikut ya diajak ikut supaya kita niatnya untuk ngajak belajar bareng-bareng gitu ya. Dan sekali lagi memudahkan, meringankan tugas kita dan mempercepat kita punya pekerjaan sehingga produktivitas itu benar-benar bisa ya dicapai gitu ya. Itu Kak Sela. Oke, sangat clear sekali ya dari Coach Said dan Coach Eko juga. Matur nuwun sanku Samit Coach Eko nggih, matur nuwun Bu ya. Siap Coach dari Derajat Triyudo Widodo. Ada lagi Bapak Ibu silakan lanjut kalau ada open mic atau tulis di kolom chat. Mungkin kita cukup jam berapa Coach Said? Jam 9 Kak Sela, boleh. Jam 9. Oke. Nanti teman-teman yang mau nanya yang lain boleh di grup juga ya. Oke, Boleh siap, siap. di grup WA kita nanti akan dinamis. Monggo pokoknya jangan posting-posting selain pembelajaran supaya fokus gitu. Gitu Siap, Kak Sela. siap Coach Said. Makasih atas waktunya. Coach mau nanya Coach. Ya, silakan Pak. Monggo. Jadi untuk kebutuhan minimal menggunakan AI ini aplikasi apa aja yang harus diinstal gitu Coach. Oke. Minimal misalnya tadi kalau ada tulisan Canva itu untuk apa dan sebagainya. Maksud saya kebutuhannya apa aja yang minimal requirement untuk memakai AI gitu. Oke, makasih Pak Sueb. Silakan Coach Eko. Coach Eko apa Coach Hamid? Monggo, silakan. Siapa yang mau jawab nih? Dua orang ini. Dari Pak Sueb yang bertanya minimum requirement dari perangkat atau aplikasi. Itu yang beliau tanyakan. Silakan. Halo, Coach Eko, Coach Hamid, masih mendengar suara kami? Masih Kak Sela. Oke, lanjut, monggo, Coach Hamid.
Masih di mood, Mas Eko. Wah, ini repot kalau di jalan ini ya. Putus-putus sinyalnya Kak Sela. Izin diulang mungkin. Oh, oke, Ya, izin diulang. Ya, jadi tadi pertanyaannya dari Pak Sueb, minimum requirement, Coach Hamid, untuk menggunakan AI ini apa saja? Tadi ada terlihat Canva dan lain sebagainya. Begitu, saya ulangi. Oke, kalau untuk di perusahaan minimal requirement-nya karena untuk profesional ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan ratusan job itu ya minimal dia berlangganan akses yang pro ya, yang pro atau yang plusnya. Kalau untuk perusahaan, kalau untuk personal mungkin frekuensi pertanyaannya tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu butuh banyak bertanya begitu Kak Sela. Tapi kalau kemudian yang lain, tool yang lain nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Syed atau tim aksi kira-kira kebutuhannya seperti apa dan dataset yang diperlukan seperti apa, requirement-nya di perusahaan nanti dari tim Pak Syed aksi akan dibantu untuk mendetailkan kira-kira untuk prasyarat atau requirement-nya yang dibutuhkan apa nanti akan didetailkan gitu kan. Oke, Coach Hamid, terima kasih. Demikian Pak Sueb sudah jawab Coach Siap, Hamid. makasih. Sesuai kebutuhan Pak. Ya, jadi Bapak nanti tinggal kontak Coach Said detail requirement yang dibutuhkan perusahaan Bapak. Oke, Ya, matur nuwun. iya, ya, ya. betul. Mungkin anu ya Kak Sela, kalau Dalam. untuk personal gitu ya, nggak terlalu banyak requirement-nya gitu ya. Terus Ah, pokoknya pokoknya di laptopnya yang penting ono Google gitu ya. Yang penting punya akun email, Gmail atau yang lain, terus apa daftar di akun ChatGPT gitu. Simple banget lah untuk personal gitu ya. Tapi kalau eh, untuk personal dan apa dan ikut yang yang plus gitu, itu simple banget. Nggak sulit, pakai HP pun bisa gitu. Tapi kalau yang pro, misalnya perusahaan yang memang kebutuhannya besar, ya itu memang harus didiskusikan karena untuk orang banyak gitu Kak Sela. oke, Coach Said, terima kasih detailnya. Nanti bisa bertanya atau konsul langsung dengan Coach Said. Ini di kolom chat masih ada pertanyaan Coach Said izin. Apakah ada Ya, tips untuk prompt yang efektif pada chat GPT ini ya Kak? Monggo, Coach Eko apa Coach Hamid nih? Silakan open mic. Oke, Kak Sela. Untuk prom efektif. Jadi yang pertama, ChatGPT itu harus diberi detail. Detail ini tujuannya apa, mau kemana, nah detail langkah-langkahnya secara spesifik, maka dia akan menjawab spesifik. Kemudian harus diberi data, bagaimana, nah seperti itu. Jadi itu namanya spesifik prompt. Jadi tapi kadang kan kita bisa nge-prompt itu nggak spesifik, hanya kecil-kecil gitulah. Itu ketika kita menggunakan ChatGPT yang biasa kita jadi kan belum kenal, maka kita ngepromptnya harus detail. Tapi kalau kita sudah kenal kayak tadi, karena itu jadi asisten kita, contoh tadi HR aksi, itu ngepromptnya tidak akan detail, tidak apa-apa karena sistem promptnya sudah ada di dalam, sudah diprogramkan. Jadi kayak dengan teman itu kita mantuk-mantuk kayak Kak Sela gini gini gini, kita sudah paham gitu loh. Nah, sudah ada kode-kodenya, sudah tahu, saling komunikasinya lebih mudah. Gitu Kak Sela. Tapi kalau secara detail membuat prompt itu satu, tadi disampaikan Mas Zahid, harus dikasih sebuah peran, kemudian spesifik tujuannya apa, kemudian datanya apa dimasukkan, nah baru nanti dia akan menjawab detail. Jadi agak itu yang efektif sehingga hasilnya bisa seperti yang diharapkan. Gitu Kak Sela. Oke, makasih. Itu dari Mas Torik atau Pak Torik nih. Dari yang penting pertanyaan ono Bapak. data ya Kak Sela. Curhat kataku saya tadi ya. Curhat tadi. Detail tuh kan Tarik, kataku Seko. Ya ya Pak itu Torik. Mas Tarik itu sahabat kita. Jadi mungkin Oke. anu apa contoh nih misalnya Mas Tarik punya data inilah data pemasaran tahun 2024 misalnya.
Datanya detail gitu ya, data per day to day, per minggu, per bulan, terus pokoknya detail banget lah. Nah, misalnya data itu yang diupload gitu ya, kemudian dari data itu Mas Torik tinggal ngeprom, ya ngeprom sederhana aja gitu ya. Dari data yang sudah diupload, tolong dong misalnya Mas Torik pengennya apa gitu ya. Nah, ya kayak ngobrol sama anaknya itu loh Mas Torik. Gitu. Jadi nanti insya Allah dengan data yang sudah ada, apa yang dicari Mas Torik terjawab semua di sana gitu. Sesimpel dan sederhana itu. Itu. Oke, Itu kan terima Bro. kasih Coach Said penguatannya kembali. Ya, kalau dirasa cukup sebenarnya diskusi kita mantap banget ya. Tapi waktu jua yang batasi kita ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Dan ingat stay tune kita setiap bulan tuh 2 kali. Tiap rebuan ya, kajian rebuan tentang AI dari Aksi, teman-teman. Judulnya AI Boost 2025. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Coach Eko Sugiono, Coach Hamid ya, yang sudah mendampingi kita di perjalanan. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Coach saya juga Ya, selaku Direktur Aksi yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sharing dan mengikuti beradaptasi dengan perkembangan zaman dunia AI. ya. Akhirnya Kak malam Sela, ini ya, mudah-mudahan minggu depan sesi berikutnya Coach Hamid tidak di jalan lagi ya. Ya, insya Allah tidak enggak sedang itu. di Kalau kereta tanggal gitu ya. 17 insya Allah enggak. Di Jawa Barat Ya, tapi. Di Jawa ya, Barat itu. ya Siap, di Jawa Barat boleh tapi di hotel gitu ya. siap Kak Jangan Dikondisikan Sela, coach. ngembong. Pak Said. Iya. Kalau 17 di Jawa Barat Loh, insya Allah. ini Ya, 17 di Subang. ini namanya trainer Pak Said. Jadi ngisinya dari kereta api Pak Said. Trainer ya. Oke, terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup, yuk buka dulu ya kameranya. Minta tolong Mbak Nada atau Mas Iksan dari Aksi di screenshot Mas, foto bersama yuk. Nah, biar kelihatan wajahnya yuk semuanya. Aksi itu biasa gini ya biasanya ya. Saiki ngene Kak Sela. Lagi gini ya. Oke. Ayo. Siap, Ayo. Kak Sheila. Terima kasih izin saya pimpin dokumentasi, Kak ya. Siap, monggo Mas Iksan. Siap. Sebelum kita akhiri, kita kasih gaya terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Gayanya gimana, Pak Said? Ini gini. Ini cinta ya ini ya. Love, Oh girl. iya, cuan. Johan. Tuhan. Oke. Saya itu sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide Layar selanjutnya berikutnya. ada 2 slide. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sheila. Terima kasih Mas Iksan atas pendokumentasiannya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya malam ini. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan stay komunikasi ya di grup WA. Setelah dapat insight baru malam ini, monggo. Ada yang mungkin tadi kelupaan, boleh lanjut kita diskusi di grup WA. Terima kasih banyak. Sukses selalu kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan Waalaikumsalam. berikutnya. Terima Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih kasih. Mohon semuanya. izin Terima kasih pamit. semuanya. Terima kasih Pak Said, Kak Sela, teman-teman semuanya. Izin live. Terima kasih. Yuk. Terima kasih.